Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabat sejati di dalam Kristus Yesus. Kita akan dipertemukan kembali di dalam persiapan untuk pelayanan kita di hari Minggu ini, terkhusus di wilayah GPKP untuk anak KKR kita. Saudaraku yang terkasih, dalam segala kebaikan dan pertolongan Tuhan begitu baik dan selalu dekat bagi kita, sehingga Roh Allah selalu memimpin kita untuk dapat menyampaikan kebenaran Injil itu sendiri, terkhusus bagi adik-adik kita. Sebelumnya saudaraku, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena di dalam pertolongan yang Dia berikan kepada kita menjadi kekuatan yang dapat kita pakai untuk memahami dan menyampaikan firman itu kepada adik-adik kita. Di dalam doa kita bersatu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dan selalu ada bagi kami. Izinkan Roh-Mu yang selalu memberikan kekuatan dan memberikan kebijaksanaan di dalam hidup kami. Kiranya pertolongan daripada Tuhan kami pakai untuk menyampaikan dan merenungkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio di minggu ini dari Yohanes pasal 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Inilah yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio dari Yohanes pasal 12 ayat 13b. Dan yang menjadi bacaan remaja kita yaitu kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Bahan Alkitab kita di hari Minggu ini yaitu Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kami akan membacakan firman yang menjadi bahan Alkitab kita di hari Minggu ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini. Dan tema yang disampaikan kepada kita, sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Minggu ini tanggal 13 April 2025.
Kita diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman itu, agar senantiasa dalam pelayanan yang kita sampaikan kepada adik-adik kita, mereka juga ikut berseru dan bersorak-sorai di dalam kehidupan mereka. Apalagi sorak-sorai yang mereka persembahkan adalah bagi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap orang yang bersorak-sorai? Gambaran wajah ataupun mimik wajah mereka, tandanya mereka bersorak-sorai, tentu kita bisa melihat. Coba adik-adik kita berikan tantangan, tunjukkan sikap wajah yang penuh gembira, bersorak-sorai atas satu hal yang pernah mereka alami di dalam hidupnya. Pasti adik-adik kita melihat apakah sorak-sorai yang mereka sampaikan itu hanya pura-pura dan ikut-ikut, tapi boleh kita bawa hidup mereka ke dalam pengalaman yang pernah mereka alami. Hal apakah yang pernah mereka alami ketika mereka senang sekali, ketika mereka bersorak-sorai karena apa? Prestasi dan lain sebagainya. Ayo adik-adik kita berikan tantangan agar mereka mengingat dan mereview pikiran mereka. Oh, pernah ya, saya senang sekali, saya berbahagia sekali, sehingga momen bahagia itu munculkan kembali di dalam hidup mereka, termasuk dalam penampilan mereka. Apa tujuannya saudara-saudara ini kita lakukan? Agar adik-adik kita bisa menikmati kebahagiaan itu yang menyenangkan hati mereka. Ingatan mereka kembali diberikan kesegaran, agar kehidupan yang mereka jalani itu, kebahagiaan itu bukan hanya sesaat, tapi kebahagiaan yang selalu mereka tunjukkan bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita boleh belajar dari pengajaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Yang pertama berdasarkan bahan Alkitab kita. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Secara umum ini menggambarkan bagaimana Yesus sebagai Raja yang dinantikan dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Adik-adik kita bawa kembali. Mereka pernah bahagia, pasti pernah. Tapi kebahagiaan itu apakah tetap mereka rasakan dalam kehidupan mereka? Yuk kita tanyakan kepada mereka. Mungkin jawaban yang diberikan adik-adik kita bervariasi. Tapi intinya, hidup di dunia ini yang membuat kebahagiaan itu tetap mutlak menjadi milik kita adalah ketika kita tahu apa yang kita perlukan dan yang kita nantikan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kita sebagai Raja. Yesus yang Tuhan berikan bagi kita datang menyelamatkan hidup kita. Nah, inilah yang membuat kebahagiaan itu, yang membuat sorak-sorai itu ada di dalam hidup manusia. Kalau kita bandingkan dengan bahan Alkitab kita ini, orang yang bersorak-sorai itu apakah sudah benar? Konsep berpikir daripada orang yang bersorak-sorai itu adalah, inilah Raja yang akan kami nantikan. Dia akan datang sebagai Raja untuk memberikan keselamatan bagi kami. Tapi apakah di balik Raja yang mereka nantikan itu ada tersirat pikiran mereka? Wah, Raja yang kami nantikan itu harus gagah berani, naik kuda yang megah dan kereta yang begitu megah untuk dapat dipandang. Apakah ada tersirat di dalam hati mereka karena dikatakan Raja? Tapi Yesus datang ke hadapan mereka bukan dengan kereta kuda yang megah, tapi dia datang dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Itu pesan pertama. Yesus datang sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Ini terbukti dari mana? Ketika Yesus datang menaiki seekor keledai muda. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita melihat seorang raja itu naik keledai? Mungkin manusia mengatakan, kok gitu? Kenapa nggak mesti harus naik mobil mewah? Tapi semua apa yang diinginkan manusia jauh lebih baik seperti apa yang sudah Tuhan rancang bagi hidup manusia. Yang kedua,
kita bisa sampaikan kepada adik-adik kita, Yesus adalah Tuhan yang datang membawa damai. Ini konsep kebahagiaan itu. Banyak orang yang memberikan kebahagiaan sesaat kepada kita. Belum tentu apa yang dia berikan itu memberikan damai bagi kita. Tapi hanya Yesuslah datang ke dunia ini membawa damai. Karena dia adalah sumber daripada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita di dunia. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Siapa yang bisa menyelamatkan dunia? Pasti kita katakan Yesus. Tanpa Yesus dunia tidak terselamatkan. Karena hanya melalui Dialah keselamatan boleh kita terima dalam kehidupan kita. Wow, makin bahagia dong. Kita makin senang untuk dapat menerima kabar ini. Selanjutnya apa lagi? Kita dapat meneladani misi Yesus dengan bersedia lebih rendah hati, jujur dan terbuka. Inilah konsep pengajaran Yesus. Apakah kita sudah rendah hati pada saat ini? Apakah kita sudah jujur? Ataukah kita sudah terbuka dalam kehidupan kita? Nih, kita ajarkan kepada adik-adik kita agar mereka menjadi anak-anak yang rendah hati, jujur dan terbuka. Selanjutnya saudara-saudara, kita dapat bersedia menjalani kesulitan untuk membahagiakan orang lain. Oh, inilah yang dilakukan Yesus. Dia menjalani segala kesulitan agar kita bahagia. Inilah bukti kasih yang dia berikan kepada kita. Kembali sorak-sorai itu kita miliki. Selanjutnya dari firman ini, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan inspirasi dan karya dalam kasih Kristus yang kita miliki. Wah, Yesus juga datang ke dunia ini memberikan kasih-Nya sehingga dunia terinspirasi hidup dalam kasih tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita dapat berdoa lebih banyak lagi, mendekatkan diri lebih banyak kepada orang dengan peduli dan mau berbagi dengan cinta kasih Tuhan. Kita hidup di dunia ini perlu sekali memiliki jiwa empati dan kepekaan kepada teman-teman kita. Bagaimana Yesus peka dan empati kepada kita. Demikian adanya firman ini menggiring adik-adik kita. Mereka juga berbagi cinta kasih Kristus dalam perbuatan dan peduli kepada sesama. Selanjutnya saudaraku, kita dapat memberikan yang terbaik kepada Sang Raja yang telah datang. Seperti orang-orang banyak, ada yang meletakkan bajunya, ada yang mengambil daun, agar senantiasa keledai yang Yesus tunggangi itu bisa lewat dari hadapan mereka. Jadi apa yang dapat kita berikan yang terbaik kepada Sang Raja yang datang kepada hidup kita? Yaitu perbuatlah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Rendah hati, memaafkan, hidup dalam kesetiaan, hidup berdampak kepada orang lain, dan memberi dari pengorbanan yang boleh kita sampaikan menyambut Sang Raja dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudaraku, kita bisa melihat agar senantiasa dalam bahan Alkitab ini kita dapat memuji dan memuliakan namanya sepanjang perjalanan hidup kita. Muliakan dan pujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita layak untuk dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir daripada renungan kita yaitu kita dapat mempersiapkan hati kita, merayakan ataupun menyambut Sang Raja yang telah bersedia menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah perbuatan Tuhan yang sudah kita respon, yang kita pahami, sehingga tema kita sorak-sorai bagi Tuhan. Sama seperti Yohanes 12 ayat 13b, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan kita, Raja Israel. Diberkatilah kita senantiasa yang selalu memberi yang terbaik baginya. Karena Raja yang datang di dalam nama Tuhan akan datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Walaupun dia menderita sebagai bukti kasih-Nya, itu adalah misi Allah untuk dapat memberi anaknya yang tunggal agar keselamatan menjadi milik kita. Kiranya firman ini boleh kita persiapkan lagi, kita tambah lagi, agar adik-adik kita dalam mengimani hidup di dalam iman daripada
pengajaran firman itu mereka semakin bertumbuh. Selamat melayani buat semua pelayan KKR. Kiranya berkat Tuhan menguatkan saudara-saudara dan saya. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan Engkau tetap kami muliakan Tuhan. Izinkan waktu yang baik dipakai oleh pelayan KKR dan mengundang adik-adik kami juga untuk bersedia mendengarkan layanan mereka. Roh Allah yang memampukan, Roh Allah yang menguatkan. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin.